Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Kongres Keramah Tamahan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayat 6-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nats pembimbing hari ini diambil dari Roma 12 ayat 10 dan 13. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Izinkan saya menjadi orang pertama yang mengundang gereja untuk menghadiri Kongres Nasional Keramah Tamahan. Kita dapat mengadakannya di Minneapolis, di dekat restoran Betty Crocker Kitchens, dan mungkin kita dapat meminjam Peace Burritos Boy sebagai simbol, sebab ternyata slogannya mengandung kebenaran yang unik. Ungkapkan kasih lewat kue yang baru keluar dari oven. Kata keramah tamahan dalam Alkitab berarti mengasihi orang yang tak dikenal. Orang-orang yang datang ke gereja kadangkala merasa tidak diterima. Tak ada yang menyapa atau memerhatikan mereka. Akan tetapi, keramah tamahan dapat meruntuhkan penghalang dan membangun jembatan. Keramah tamahan dapat membuat orang-orang baru merasa lebih diterima daripada sekadar tulisan selamat datang dalam buletin gereja. Bagi Anda yang tergoda untuk mengabaikan undangan saya ke Kongres Keramah Tamahan karena sedang merencanakan sebuah pelayanan penginjilan, izinkan saya sungguh-sungguh menyatakan bahwa keramah tamahan sama sekali tidak bertentangan dengan penjangkauan, tetapi justru melengkapinya. Mengundang seseorang untuk minum kopi, menawarkan diri untuk mengasuh anak, membawakan makanan bagi seorang ibu yang sakit, semuanya itu menunjukkan bahwa kita peduli. Dan orang-orang pasti mendengarkan orang yang peduli. Setelah dipikir ulang, saya membatalkan undangan menghadiri Kongres Nasional Keramah Tamahan. Sebaliknya, mari kita undang beberapa orang yang kesepian ke rumah kita dan menunjukkan kepada mereka keramah tamahan Kristiani yang sejati. Keramah tamahan Kristiani adalah jembatan antara hati yang terbuka dan rumah yang terbuka. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.